kemarin ini yang juara 2 Jawa Timur itu. Soalnya kan di babak semifinalnya itu aku sempet kayak gitu ya. Tapi kamu pernah nggak sih merasa kayak aduh capek banget, merasa udah menyerah? kalah sama temenku yang latihannya sore aja gitu kan. Jadi kayak aku merasa 1 tahun ini kayak buang-buang waktu lah, sia-sia gitu kan. Kayak ya udahlah. Oke, semua mengikuti perintah saya. Kamera standby. Lighting standby. Audio standby. Operator standby. And 5, 4, 3, 2, 1. Halo semuanya, kembali lagi di Hear Us, bisa tahu salah sini. Bersama aku Mona. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis olahraga yang lumayan banyak nih peminatnya, yaitu bulu tangkis. Nah, sekarang kita udah bersama narasumber yang saat ini sedang menekuni bidang itu. Halo, boleh dong perkenalkan dirinya dulu karena teman-teman kita yang lagi nonton ini mungkin ada yang belum kenal gitu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Septian Adrian Carlos, biasa dipanggil Carlos dari kelas 10. Oke, halo Carlos. Aku juga kan. Kamu ini pemain bulu tangkis ya kan? Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi, aku pertama-tama mau tanya tentang pandanganmu nih, tentang pendapatmu sebagai seorang pemain bulu tangkis gitu. Menurutmu bulu tangkis itu apa sih? Ya, kalau menurut aku sendiri sih awalnya bulu tangkis kalau dari awal itu kayak cuman olahraga biasa gitu lah. Tapi semakin kesini, semakin sekarang ya anggapanku kayak sebagai prestasi yang mungkin harus dikejar gitu lah. Oh, keren banget ya, emang beda nih ya pandangannya seorang pemain bulu tangkis sama orang yang bukan pemain gitu ya, keren banget. Kamu udah dari kapan sih main bulu tangkis? Kalau main bulu tangkis itu udah dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD, habis itu sempat berhenti, terus lanjut lagi kelas 3. Oh, udah lumayan lama juga ya, dari SD. Oke, itu dulu kamu awalnya emang suka bulu tangkis atau sempet suka di bidang lain? Kalau sempet suka sama bidang lain itu enggak sih, soalnya dari kecil itu kan aku sudah dikenalinnya sama bulu tangkis gitu kan. Pertama yang ikut itu kan CC, terus aku juga ikut lihat, jadinya ya cuman di bidang bulu tangkis doang itu fokus. Enggak di bidang lain. Nggak pernah ada kepikiran untuk nyoba di bidang di bidang lain gitu, kayak mungkin musik atau seni gitu? Kalau musik sih sempet pengen nyoba di bidang musik, tapi ya kelihatannya kayak gak bakat gitu, jadi Gitu ya. Passionnya emang di bulu tangkis gitu ya. ya mungkin iya. Oke. Kamu kalau latihan bulu tangkis ini tuh berapa kali sih? Untuk latihan itu 6 hari. Itu rutin? 6 hari itu rutin atau bisa menyesuaikan aja, mungkin bisa 5 hari gitu? Enggak, rutin 6 hari, Senin, Selasa, Rabunya libur, habis itu Kamis, Jumat, Sabtu. Oh gitu. Kamu ikut klub gitu nggak? Ikut klub, dari kecil ikut klub. Boleh dikasih tahu nggak nama klubnya apa nih? Nama klubnya itu PB Kusuma Tangkas. Ya, kebetulan ada YouTube-nya juga, PB Kusuma Tangkas. Oh, lumayan terkenal juga ya klubnya. Oke. Oh ya teman-teman, for your information aja nih, Carlos ini udah beberapa kali menjuarai lomba bulu tangkis nih, keren banget. Nah, selama kamu di SMA ini udah berapa kali sih kamu menjuarai lomba bulu tangkis? Kalau selama di SMA ini masih cuman 2. Yang pertama itu juara 2 di tingkat Jawa Timur, sama yang kedua ini juara 3 di tingkat Kabupaten Sidoarjo. Jadi cuman baru 2. Baru 2 ya. Oh, itu yang kalau nggak salah yang kemarin diprovisif sama guru pas upacara itu ya? Iya, Oh, sempat. keren banget. Boleh dong tepuk tangannya dong. Kamu selama lomba-lomba yang udah kamu pernah ikutin nih, ada nggak lomba yang paling berkesan gitu buat kamu? Kalau yang paling berkesan sih yang barusan kemarin ini yang juara 2 Jawa Timur itu. Soalnya kan di babak semifinalnya itu aku sempet bener-bener habis tenaga gitu kan, habis capek.
habis nafas juga, sama sempet minta manggil medis juga kan. Oh gitu. Sempet manggil medis untuk butuh oksigen, tapi ternyata si medisnya ini gak nyediain oksigen gitu. Soalnya biasanya rata-rata di pertandingan medis itu kayak selalu bawa oksigen untuk yang buat manggil gitu kan, tapi ternyata nggak ada. Jadi akhirnya sama si medis sama wasitnya ini dikasih pilihan, kamu mau berhenti sekarang atau tetap ngelanjutin gitu kan. Nah di situ aku lebih milih buat ngelanjutin lah ya kan, semifinal bisa masuk final gitu kan. Nah di situ ngelanjutin, ternyata pakai yang tenaga capek itu udah bener-bener down, itu aku masih bisa menang gitu kan. Jadi menurutku kejuaraan yang paling berkesan sih di situ, soalnya kayak bener-bener ada fight-nya banget gitu lah, ada fighting-nya banget gitu kan. Jadi mungkin yang paling berkesan di situ gitu, kayak bener-bener kerasa lah menang juaranya gitu. Perjuangan banget gitu ya buat jadi juara gitu. Ya. Persiapannya itu apa aja sih kalau mau lomba? Kalau buat persiapan mungkin sudah disediakan sama pelatihnya ya. Jadi misal minggu depan kejuaraan gitu, itu selama 1 minggu pertandingannya, 1 minggu sebelumnya itu kayak sudah di briefing. Misal gimana, kayak kamu lemahnya di fisik gitu, jadi 1 minggu sebelum pertandingan itu full dilatih fisik gitu, jadi udah dipersiapin sama pelatih. Oh gitu ya, harus kayak di push gitu ya latihannya. Tapi sudah sama program pelatihnya sendiri. Oh gitu, oke. Emang gak gampang gitu ya buat jadi juara, buat menang di perlombaan gitu ya. Kamu nih keren banget loh, maksudnya di usia sekolah gini udah berprestasi gitu, udah banyak banget menangin lomba-lomba gitu. Kamu nih terinspirasi dari siapa sih suka bulu tangkis? Terinspirasi dari siapa? Mungkin terinspirasinya itu sama orang-orang yang di klub kan. Aku kebetulan kan papaku sendiri kan pelatih klubku juga ya sendiri. Jadi dari kecil sampai sekarang itu kan sudah sering ikut papa ke klub gitu kan. Jadinya udah terinspirasi buat nekuni di badminton ya di situ. Oke, ini keren banget ya. Ini mungkin patut diapresiasi gitu ya. Peran orang tuanya Carlos ini berperan banget di perkembangannya Carlos, di perjalanannya Carlos dalam menjadi juara bulu tangkis. Keren banget. Nah, kamu nih selama jadi pemain bulu tangkis ada nggak sih hambatan-hambatan gitu, kayak mungkin pas kamu mau lomba nih tapi nggak ada transport, atau kamu pergi latihan tapi aduh kok rasanya males banget gitu ya, pernah nggak? Kalau males sih pasti pernah ya, ada sedikit gitu. Tapi kalau untuk hambatan-hambatan di ikut pertandingan gitu, mungkin hambatannya lebih di biaya orang tua gitu kan. Kalau ikut pertandingan nasional atau internasional yang di luar Jawa Timur gitu kan pasti biayanya mahal gitu kan. Nah itu mungkin lebih membebani di orang tuanya daripada di akunya gitu. Oke. Kalau cedera pernah nggak ya? Pasti sering ya. Cedera pernah. Yang paling lama paling apa ya istilahnya? Ya paling lama itu cedera lutut. Sempet jadi cedera lutut kiri sama kanan. Itu latihannya sempet nggak bisa maksimal gitu kan. Terus akhirnya sama pelatihku sama papaku itu diputusin buat disuruh vakum. Jadi 1 bulan itu full gak latihan gitu buat nyembuh. Oh gitu ya. Ya namanya olahraga pasti nggak lepas dari cedera gitu ya. Cuman udah biasa kan ya. Nah ngomongin soal hambatan lagi nih. Kamu kan denger-denger anggota OSIS ya. Ya. Nah seperti yang kita tahu OSIS itu kan pasti sibuk banget nih. Kegiatan sekolah gitu kan ya, ngurus classmate, unsur cup dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ada tugas-tugas sekolah gitu, udah pasti sibuk banget gitu ya. Itu gimana sih caranya kamu memanage waktu untuk latihan bulu tangkis sama kegiatan sekolah? Untuk manage waktu sih mungkin ngegunain waktu sebaik-baiknya gitu lah ya. Kalau semisal ada waktu nganggur, meskipun pulang sekolah kan jam 3 gitu, latihannya sekitar jam 6 ya, mungkin ada sekitar dari jam 4 sampai jam 5 itu kan nganggur kan. Itu kayak ngerjain tugas dulu, terus misal ada tugas jadi koordinatornya OSIS gitu kan. Itu kayak akunya kayak gunain waktu itu buat nyelesain yang penting-penting dulu gitu kan, baru lanjutin yang lainnya. Oh gitu ya.
pinter-pinter ngatur waktu aja lah. Teman-teman yang lagi nonton podcast ini mungkin bisa ditiru nih contoh cara memanage waktunya Carlos gitu ya. Nah, selama kamu jadi pemain bulu tangkis ini tuh ada nggak sih trik yang paling sulit gitu menurut kamu? Kalau trik yang paling sulit sih pasti ada, sampai sekarang nggak bisa juga ada. Apa tuh triknya? Mungkin triknya untuk trik-trik yang kayak trik yang bisa nipu lawan gitu lah. Jadi itu kan kayak agak susah gitu kan, kayak tangannya harus ngapain, gerakannya harus ngapain gitu kan. Itu ada yang dari dulu sampai sekarang itu bahkan belum bisa sama sekali. Ya, tapi nggak menyerah ya buat belajar. Ya sampai sekarang masih tetap pelatihan buat Keren banget nih. Nah, kalau di bulu tangkis itu kan pasti dikasih pengetahuan umumnya ya, kayak mungkin ukuran lapangannya, terus mungkin tinggi netnya gitu ya. Itu menurut kamu penting gak sih? Kalau di klub itu kan nggak pernah ya kalau ada pengetahuan umum gitu, mungkin di sekolah. Kalau menurutku sih nggak penting, kayak buat ngukur lapangan kan kayak buat apa gitu kan, cuman sekedar tahu doang gitu. Tapi kalau untuk aturan-aturannya di bulu tangkis, untuk aturan foul atau untuk aturan kayak salah aturan poin gitu ya menurutku penting sih. Tapi kalau untuk yang aturan panjangnya lapangan atau panjangnya net enggak. Berarti yang sangat penting itu ya permainannya gitu ya, kayak dalam permainannya ya. Kalau misalkan tentang pengetahuan yang di luar permainannya kayak ukuran lapangan tuh nggak terlalu penting gitu ya. Ya, enggak. Oke. Nah, Carlos, aku nih lihat kamu nih gigih gitu ya, pantang menyerah gitu ya, penuh semangat gitu. Keren banget loh Carlos ini. Apa sih yang buat kamu nih terus semangat gitu sampai sekarang? Apa sih yang jadi motivasi kamu gitu? Kalau yang jadi motivasi mungkin semenjak dulu kan aku pernah diajak papaku untuk itu ya, diajak nonton pertandingan internasional gitu kan di Jakarta, ikut pertandingan nonton pertandingan internasional. Nah itu kan waktu babaknya itu juga babak final gitu kan, babak final. Terus kalau internasional itu kan gedungnya kayak besar banget gitu kan, banyak penontonnya. Final cuman make satu lapangan gitu kan. Jadi menurut aku kayak bisa keren banget gak sih bisa main di final itu, berasa kayak jadi bintangnya, jadi juaranya gitu kan, kayak disorot banyak orang. Mungkin itu yang jadi kayak pengen jadi orang yang main di final. Keren banget, berarti nggak lepas dari peran orang tua lagi gitu ya. Iya. Tapi kamu pernah nggak sih merasa kayak aduh capek banget, merasa udah menyerah aja gitu, pernah nggak? Kalau untuk merasa menyerah atau capeknya itu ada mungkin di tahun 2019 itu ya. Jadi dulu sekedar ceritanya juga itu setelah lulus SD tahun 2018 itu aku sempat berhenti sekolah dulu 1 tahun. Jadi 2018 sampai 2019 gitu kan. Ya mungkin di sini ada teman-teman kelas 11 juga yang dulu satu SD kan udah kenal. Itu selama 1 tahun itu, 1 tahun full itu kan aku latihannya setiap hari itu bangun pagi gitu kan, kayak latihan pagi, siang sama sore setiap harinya selama 1 tahun gitu kan. Tapi di bulan September itu ada kayak pertandingan yang menurutku paling sengit gitu lah ya. Di bulan September di babak quarter final gitu. Nah di babak itu kan kayak sengit, ternyata aku kalah gitu kan. Nah di situ itu kebetulan lawannya itu juga teman satu klubku sendiri gitu kan. Nah itu aku sempat kepikiran kayak bandingin, kenapa aku yang 1 tahun udah latihan full kok tetap kalah sama temanku yang latihannya sore aja gitu kan. Jadi kayak aku merasa 1 tahun ini kayak buang-buang waktu lah, sia-sia gitu kan. Kayak ya udahlah mending aku nyerah aja, kayak berhenti di badminton aja, ngapain aku buang-buang waktu di badminton gitu kan. Padahal sudah 1 tahun kerja keras, tapi ternyata hasilnya ya tetap kalah sama anak yang cuman latihan sore aja gitu. Kayak masih rutinitasnya biasa aja, bukan yang benar-benar difokusin sama badminton. Ya, aku lihatnya kamu nih kan orangnya gigih gitu ya, penuh semangat, pantang menyerah gitu ya. Apa sih yang buat kamu tetap semangat sampai sekarang? Apa yang jadi motivasi kamu? Kalau untuk motivasi tetap semangat itu mungkin ya yang paling penting dukungan dari orang tua lah ya. Keren banget nih. Dia Carlos ini nggak melupakan orang tuanya, orang-orang yang dibalik kesuksesannya sekarang gitu ya. Keren banget.
Carlos, teman-teman kita ini kan banyak nih yang lagi meraih mimpinya gitu ya. Boleh nggak kasih pesan-pesan atau tips mungkin ke teman-teman kita biar sama kerennya nih kayak kamu? Kalau mungkin untuk tips itu ya gunain waktu sebaik mungkin lah ya, jangan pernah buang-buang waktu, jangan pernah buang-buang kesempatan, terus jangan pernah takut untuk nyoba juga, meskipun gagal itu ya tetap beraniin untuk nyoba lagi, nyoba terus gitu kan. Karena di setiap proses untuk istilahnya untuk proses untuk kesuksesan itu kan pasti ada yang namanya gagal untuk dijadiin pengalaman. Jangan cepat menyerah gitu ya. Oke. Nah, aku dari tadi selama bincang-bincang sama Carlos nih, aku rasanya kayak bentar lagi bakalan ngefans gitu ya sama Carlos karena dia luar biasa banget gitu ya, keren banget gitu. Masih kelas 10, masa peralihan dari SMP ke SMA, tapi udah banyak banget nih prestasinya. Duh, teman-teman yang di rumah lagi nonton podcast ini bakalan ngefans juga nggak sama Carlos, atau mungkin bisa jadiin Carlos ini role model gitu kali ya. Oke, nggak terasa kita ini udah di penghujung acara gitu ya, saking asiknya nih ngobrol sama Carlos. Aku mau ucapin terima kasih ke Carlos karena udah mau datang jadi narasumber kita kali ini. Pesan aku buat kamu, jangan pernah menyerah buat jadi juara gitu aja. Oke. Aku juga mau terima kasih buat kalian semua yang lagi nonton podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Unsur TV dan juga share ke semua media sosial kalian. Dan semoga podcast kali ini dapat berguna bagi kita semua. Thank you for watching and see you in the next episode. Bye!